Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Christian Channel. Pada kesempatan ini kita akan melihat debat antara para apologet Kristen Indonesia, dan mari kita menyimaknya dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Gini Rijal, saya tadi dengar dengan jelas statement kamu bahwa tidak ada kebenaran di luar Islam, betul? Betul, nggak ada kebenaran. Gini Rijal, menurut Al-Quran, orang-orang kafir seperti saya, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu seburuk-buruknya ciptaan, betul nggak? Ya, karena ntar dulu deh, karena ketika manusia nggak ada karena di situ, nggak ada karena di situ. Mereka itu adalah seburuk-buruknya ciptaan, betul? Betul. Sedangkan yang terbaik adalah yang Muslim, betul? Betul. Jadi karena menurut kamu itu adalah kebenaran, maka kita uji kebenaran itu. Dalam tanda kutip, kebenaran itu harus kita uji, oke? Iya, sudah teruji, bukan baik. kita uji, sudah teruji. Baik. Oke. Bentar dulu sebentar. Jangan ketakutan begitu. Mari kita uji kebenaran itu. Kebenaran dari masih saya kasih tanda kutip ya, karena ini kebenaran hasil klaimnya orang Islam. Gini Rijal. Sekarang Rijal, coba kau pandang sekelilingmu. Semua yang ada di sekelilingmu itu. Oke? Dari mulai jam, ya semen, tembok rumahmu itu, alat-alat bengkelmu itu, kemudian peralatan spare partmu itu, ya, mesin-mesin itu. Coba aku tanya dulu sama kamu. Ada nggak? Sebutkan satu aja produk yang di sekeliling rumahmu, HP yang kau lihat ini semua. Ada nggak di situ produknya orang Islam? Coba sebutin satu. Sebutin. Satu hasil karya orang Islam. Sebutin. Jangan disebutin satu. Ayo sebutin. Satu sebutin. Banyak sekali. Sebutin satu. Sebutin satu. Aksara yang digunakan oleh orang-orang kafir untuk menjadikan rumus-rumus. Aduh Rijal, dari sini saja Rijal. Dengar dulu. Dari sini saja statementmu, kebenaran yang hasil klaimmu yang mengatakan bahwa mereka seburuk-buruknya ciptaan. Orang Islamlah umat yang paling baik. Itu saja sudah bohong. Buktinya apa? Orang Islam nggak bisa bikin HP. Bahkan ini, semua yang kau pakai dari ujung kepalamu sampai ujung kakimu nggak ada satupun produksinya orang Islam. Semua bikinan kafir. Orang yang kalian anggap seburuk-buruknya ciptaan. Bahkan kalian tanpa malu-malunya, kalian naik haji, naik pesawat, bikinan kafir. Gimana Rijal kayak gitu kau masih percaya sama Quranmu Rijal? Kok nekat sekali kau percaya sama Quranmu? Harusnya kau bertanya kepada Allah. Ya Allah, mengapa orang yang kau sebut-sebut sebagai seburuk-buruknya ciptaan, mereka bikin pesawat ya Allah. Mereka bikin HP ya Allah. Bahkan jualan saya ini ya Allah, mesin-mesin spare part motor ini, semua bikinan mereka ya Allah. Sedangkan bikinan umat Islam hanyalah kencing unta ya Allah. Gimana kayak begini Rijal? Bagaimana kau masih bisa percaya bahwasanya mereka itu adalah umat yang seburuk-buruknya ciptaan, seburuk-buruknya makhluk? Bukan ke sana perginya itu. Bukan ke sana larinya. Ketika Allah menyebutkan mereka adalah seburuk-buruk ciptaan, ingatlah, manusia itu adalah sebaik-baiknya ciptaan. Sekarang sebaik. Dengar dulu, apa yang... Aduh, berat ini. Gara-gara mereka. Aduh, kayaknya harus kita revisi nih ayat ini. Manusia itu dibekali oleh dua. Gimana kau Rijal? Kau jelaskan dulu itu Rijal. Dua senjata yang sangat dahsyat itu adalah nafsu dan pikiran. Ketika manusia itu bisa mengalahkan nafsu dan mendahulukan pikirannya, maka dia menjadi sebaik-baiknya ciptaan, bahkan mereka bisa melebihi malaikat. Udah Rijal, cukup. Panas. Rijal, tahu nggak? Sebentar Rijal, dengar Rijal. Produksi. Aduh, si Rijal ini ngomong terus. Ketika dia dikalahkan oleh nafsu, maka dia derajatnya itu lebih rendah daripada hewan dan binatang. Kalian nggak ada. Rijal, dengarkan ya. Rijal. Dengarkan. Yang kalian produksi itu hanyalah tahayul. Apa yang kalian produksi? Saya kasih tahu nih. Yang kalian produksi, Pak Haji dengan
apa namanya, apa yang digini-ginikan itu apa namanya itu? Apa itu? Tasbih. Pak Haji dengan tasbihnya, dengan cambuk cemeti al-rasuli, mampu mengalahkan Mak Lampir. Hot, hot. Mak Lampir kabur kalau ngelihat Pak Haji bawa apa namanya? Apa ini? Tasbih dan cemeti al-rasuli. Tapi sayang, tahayul. Dengar dulu sebentar. Musuh yang paling sulit dihadapi oleh Mak Lampir itu adalah Pak Haji dan Al-Quran. Itu produksi orang Islam, makanya saya bilang yang tahayul, yang hayalan. Terus film anu lagi di Antv, film misteri. Kan zaman dulu ada itu, zaman-zaman kita masih kecil di Antv, nonton misteri kan. Setan paling takut sama Al-Quran. Wah, panas, terbakar, panas. Tapi sayang, tahayul lagi. Jadi produksi kalian yang kalian hasilkan dari zaman dulu sampai sekarang di Indosiar, azab Indosiar, ayo. Azab Indosiar. Kubur menyempit akibat tidak sholat. Yang kalian produksi hanya tahayul. Sedangkan yang diproduksi orang kafir, yang kalian katakan seburuk-buruknya makhluk, seburuk-buruknya ciptaan. Pesawat, HP, apalagi semua yang kau pakai itu, spare part yang kau jual itu, mesin motor, semua lampu listrik, semua produksi orang kafir yang kalian katakan seburuk-buruknya makhluk. Sadar kau Rizal. Aduh, dengan cara apa saya menyadarkan kamu lagi? Dengan kenyataan, Des. Tapi kenyataan yang terjadi bertolak belakang dengan pemikiranmu, Des. Contoh, saya kasih contoh. Ketika Nabi kami turun, di tengah-tengah orang kafir, tidak ada satu manusia pun pertama kali yang percaya dengan kerasulannya. Orang yang percaya pertama yaitu istrinya. Istrinya Muhammad percaya sama Muhammad. Wah, sembarangan kau pancing-pancing ini saya ngomong. Jangan kau pancing-pancing. Ini dengar. Tadi dengar dulu sebentar. Ketika Nabi kami diturunkan di tengah-tengah orang kafir Quraisy, mula-mulanya tidak ada satu orang pun yang percaya. Tapi kenyataan yang terjadi seluruh Jazirah Arab sampai Yerusalem, sampai Eropa, Asia, sampai Afrika sekarang percaya dengan kerasulan Rasulullah SAW. Berbeda kali dengan Yesus, kau turun sebagai Tuhan di tengah-tengah Bani Israel. Rizal, dengar dulu. Kutanggapi dulu sebentar. Kutanggapi. Baik, kutanggapi ya. Israel sangat membenci dan menghina tentang ketuhanan Yesus. Baik, sudah. Siapapun yang ada menyebut nama Yesus di hadapan Bani Israel maka akan diludahi. Begitu bencinya dia. Sudah, bisa saya tanggapi sekarang? Silakan. Baik, saya tanggapi ya. Baik, begini. Jadi Rizal, kalau kau pergi kemanapun kau pergi, ya, di situ pasti kau akan dapati murid Tuhan Yesus. Pasti, kemanapun kau pergi. Setidak-tidaknya kau pasti akan menemukan di situ murid-murid Tuhan Yesus. Ya, saya sudah membuktikan. Ya, saya pergi kemana? Saya pergi ke Belanda, saya ketemu murid Tuhan Yesus. Ayo. Saya pergi ke Amerika, ketemu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Jadi jangan kau bilang pengikut Tuhan Yesus sedikit. Oh, sembarangan kau Rizal. Di mana-mana ada. Nah, sekarang kau tadi membangga-banggakan Muhammad. Istri-istrinya percaya. Istrinya. Tahu nggak kau Rizal? Apa kata istrinya Muhammad tentang Tuhannya Muhammad? Tahu nggak? Tahu nggak? Takut kau nih. Itu sebentar, saya balikan dulu kamera saya. Saya balikan dulu kamera saya sebentar. Itu tercatat di dalam Sahih Bukhari nomor 4414. Ketika turun ayat Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab ayat 50 dan 51. Engkau boleh menggauli siapa-siapa yang kau kehendaki. Bahkan perempuan-perempuan mukmin yang mau menyerahkan dirinya. Sebentar. Sebentar. Jangan kau tergoncang. Rizal, sebentar. Siapa yang kau hendaki dari istri-istri. Sebentar Rizal, dengar dulu. Nggak ada itu kau tambah-tambahi. Dengarkan. Aku nggak pernah motong. Sebentar. Oke, coba baca. Sebentar. Gini, saya balikkan dulu kamera saya. Coba ambil Al-Quran, surat Al-Azab ayat 50. Ayo bacakan. Dan apa kata Aisyah? Apa komentar Aisyah terhadap ayat itu? Ayo, silakan. Al-Azab 50, bacakan. Jangan gemetaran kau baca itu, Rizal. Ayo bacakan. Ini pertanyaan klasik ini. Coba kau baca dulu, nggak usah pertanyaan klasik. Baca aja, yuk. Pertanyaan udah lama ini. Coba baca.
Al-Ahzab 50. 50. Hmm. Baik. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki. Terus. Termasuk apa yang engkau peroleh dalam perperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Terus. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya pada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya. Sebagai kekhususan ini yang kumaksud. Oke. Jadi perempuan-perempuan semua orang mukmin kami tidak mengetahui, bukan untuk semua orang mukmin, ini ditekankan. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke, 51-nya. 51-nya. Next. Engkau boleh menangguhkan, menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka para istri. Terus. Menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Boleh kau menggauli. Ayo terus, apa lagi? Dan siapa yang engkau inginkan untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan. Telah engkau cerai. Engkau cerai gitu loh, sisihkan. Engkau boleh, sebentar Rijal. Berarti Muhammad boleh nggak? Dengar, berarti Muhammad bebas nggak menggauli istri-istri yang sudah diceraikan? Itu kekhususan tadi, Des. Iya, boleh. Muhammad boleh. Sebentar, Rijal, dengar. Apa yang telah engkau Muhammad, dengar Rijal. Muhammad, Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu dan Allah Maha mengetahui. Berarti Muhammad bebas nggak menggauli istri-istrinya yang sudah diceraikan? Kami. Ditanya apa? Muhammad boleh tidak dia, bebas tidak dia menggauli istri-istri yang sudah diceraikan? Boleh. Boleh. Tuh kalian lihat. Nah, lalu apa kata Aisyah? Sebentar, apa kata Aisyah? Nih, tertulis di dalam Sahih Bukhari 4414. Apa kata Aisyah? Demi Allah, saya tidak melihat Tuhannya Muhammad kecuali begitu sigap menuruti hawanya Muhammad atau keinginannya Muhammad. Sekarang saya tanya, pernah tidak Aisyah melihat Tuhannya Muhammad selain daripada sigap menuruti keinginannya Muhammad? Banyak sekali. Tuh, dia berkata begini loh nih. Saya tidak melihat. Aduh, sampai dahak saya keluar. Nih, saya tidak melihat Tuhannya Muhammad kecuali. Sekarang begini. Saya kalau siaran dalam seminggu ini saya pakai topi terus. Jadi orang bilang begini, saya tidak melihat Edis TV kecuali pakai topi yang merah itu. Berarti saya pernah nggak pakai topi yang warna hitam? Nggak pernah. Karena di mata saya, Edis TV, saya lihat dia pakai topi warna hitam. Kecuali, saya nggak pernah lihat dia kecuali pakai topi warna merah. Nah, Aisyah berkata, dia tidak melihat Tuhannya Muhammad kecuali sigap menuruti keinginan Muhammad. Berarti, menurut Aisyah, perannya Allah apa selain daripada sigap menuruti keinginan Muhammad? Jangan kau lari kemana-mana, Rijal. Aisyah sendiri berkata, saya tidak melihat Tuhanmu, wahai Muhammad, kecuali begitu sigap menuruti keinginanmu. Berarti, dalam sudut pandang Aisyah, pernah nggak Allah itu melakukan selain daripada ini? Banyak sekali. Berarti Aisyah bohong. Berarti dia bohong. Berarti Aisyah bohong. Mungkin dalam sudut pandang Aisyah. Mungkin dalam sudut pandang Aisyah. Ya. Lihat, mereka lebih tahu daripada istrinya Muhammad sendiri. Sedangkan istrinya Muhammad saja sudah bilang bahwa tidak dilihat Allah itu selain daripada sigap menuruti keinginan Muhammad, Rijal. Gimana sih kau, Rijal? Kalau cari argumen, Des, yang dimasuk akal, yang logika. Kemarin kau katakan Nabi Muhammad kena marah sama ditegur sama Tuhannya. Sekarang kau itu makanya yang sejalan cari argumen itu. Nabi Muhammad ditegur. Rijal, menurut Al-Quran Muhammad ditegur nggak sama Allah? Kalau 1-10 kalau Des, kalau sebentar Rijal, menurut Al-Quran Muhammad ditegur nggak sama Allah? Ada ditegur, ada dimarahi.
Ditegur karena dia benar atau karena dia salah? Ditegur itu pasti karena kesalahan. Nah, Karena itu kan kesalahan. bertolak Oke, belakang kan. menurut Al-Quran, sebentar Rijal, sebentar Ada Rijal. pancingan saya. Kau sudah mulai mau kena di sini. Dengar, menurut Al-Quran, Rijal, menurut Al-Quran, apa yang terucap dari mulut Muhammad itu wahyu atau bukan? Wahyu. Wahyu. Apa yang- Oke. Tidak ada. Apa yang terucap dari mulut Muhammad adalah wahyu. Itu premis pertama. Ya. Premis kedua, Muhammad ditegur atas apa yang diucapkannya, betul? Hmm. Berarti secara logika, Tuhannya Muhammad menegur Muhammad atas wahyu yang diucapkannya, betul? Itu kebalik kau. Nyambung pemikiranmu. Sudah aku bilang kalau kita ikutin logika mereka ini jungkir balik kita. Menurut Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkannya itu kecuali berdasarkan yang diwahyukan kepadanya. Menurut Quran yang sama, Muhammad ditegur atas apa yang diucapkannya. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, mengapa engkau haramkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Jadi demi menyenangkan istri-istrinya, Muhammad mengharamkan yang halal. Dan dia ditegur sama Allah. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Allah menegur atas wahyu yang diucapkan Muhammad? Bukankah yang diucapkannya Muhammad itu adalah wahyu dari Allah? Bagaimana mungkin Allah menegur wahyu yang diucapkan Muhammad yang berasal dari Allah tersebut? Ini sama saja. Allah sedang menegur wahyu yang kemarin diwahyukan kepada Muhammad. Gimana Rijal? Sakit kepala ngomong sama kau Rijal, sakit. Agar jangan melakukan kesalahan, Maka Nabi kami itu ditegur agar jangan sampai salah. Begitu maksudnya, jangan sampai salah. Ucapannya dia wahyu nggak? Diluruskan dulu. Ucapannya Muhammad wahyu nggak? Seluruh ucapan Nabi Muhammad kami. Kalau wahyu kenapa dia ditegur? Kalau saya jadi Muhammad, saya sudah ngomong begini, wahai Allah, bukankah yang kuucapkan itu adalah wahyu darimu? Mengapa kau menegur aku? Mengapa engkau menegur aku? Sedangkan yang kuucapkan ini adalah wahyu darimu. Gimana? Pusing pala aku Rijal. Mumet pala aku Rijal, ketombean kalau ngomong sama kau Rijal. Gimana sih Rijal? Ada satu pernyataan yang jelas-jelas kau langsung berubah 100% Dis. 180 derajat. Tadi kau katakan Bunda Aisyah mengatakan tidak ada yang seluruh Allah mengikuti keinginan Nabi kami. Kemudian sebentar saja aku pancing kau langsung berubah 180 derajat. Saya kan ngikuti narasi kalian. Memang kalau saya mengikuti narasi kalian, dengar dulu. Kalau saya ngikutin narasi kalian itu, memang narasi kalian itu semuanya saling cakar-cakaran. Contoh, dengar dulu, dengar. Itu karena saya mengikuti narasi kalian, Rijal. Buktinya begini, Rijal. Gini, dengar ya. Menurut hadis, Muhammad mengatakan, janganlah kalian berdusta. Bahkan kalau berdusta dalam keadaan bercanda pun nggak boleh, kata Muhammad. Menurut hadis. Menurut hadis yang sama, Muhammad mengajari kalian boleh berdusta. Makanya aku bilang kalau ngikuti narasi kalian ini serba ada, macam toh serba. Muhammad ngajarin boleh berdusta dalam 3 perkara ada. Muhammad melarang orang berdusta ada. Muhammad melarang makan babi ada. Tapi kalau kepepet boleh makan babi, ini jadi toh serba. Jadi hadis kalian itu macam toh serba, semua ada di situ. Makanya yang mana yang benar? Yang benar tuh semuanya, yang nggak benar tuh otakmu. Otak saya yang disalahkan. Berat saudara-saudara. Dia hadisnya yang begitu yang disalahin kita. Gimana sih Rijal? Cara memahami kebenaran itu otak kau tuh yang salah, keliru, konslet otak kau tuh. Kau benturkan kepala kau ke dinding itu, Des. Mana tahu nanti konslet itu kembali normal lagi. Gitu. Berat. Rijal, coba dengarkan dulu Rijal. Menurut Al-Quran, menurut hadis, boleh nggak menulis hadis? Boleh. Makanya saya bilang hadis kalian itu toko serba ada. Gini, di dalam hadis ada larangan. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapusnya. Menurut hadis. Tapi di dalam hadis, tulislah apa yang kukatakan semua benar. Jadi kalau ngikutin narasi kalian ini kepala saya pusing. Aduh, berat, saudara-saudara, berat.
Anda pernah dengar nggak sejarah Nabi kami itu dalam menyiarkan Islam? Pernah Anda baca? Bagaimana Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu adalah orang yang kuat di waktu itu di Mekah. Dia ingin membunuh Nabi kami. Ingin membunuh bahkan tiba-tiba dia jadi pengikut Muhammad ya? Ya, dengar dulu, ntar dulu. Berarti ada sesuatu ini. Bahkan melebihi Dia ingin membunuh Muhammad. Tahu-tahu dia jadi pengikut Muhammad. Nah, jangan-jangan dia penyusup ini, Rizal. Jangan-jangan dia penyusup ini, Rizal. Kenapa bisa berubah 180 derajat dari pertama ingin membunuh Nabi dan tidak ingin satu pun orang yang melukai Nabi, menjadi pagar daging bagi Nabi kami, pagar manusia bagi Nabi kami. Kenapa itu? Karena dia Oke, kutanya kau Rizal. Menurut Muhammad setelah dia meninggal, siapa yang harus jadi khilafah? Abu Bakar. Itu udah. Inilah aku bilang. Gini loh. Kamu tahu nggak Ahlul Bait? Des, kau Jadi kalau menurut orang Syiah, dengarkan Rizal. Menurut orang Syiah, sepeninggal Muhammad itu menunjuk Ali, menantunya Muhammad, sebagai penerus. Kalau menurut orang Syiah, ya benar. Menurut orang Syiah, menurut kalian, menurut orang Syiah, Umar bin Khattab itu penjahat nggak? Kalau menurut orang Syiah, ya penjahat. Nah, kau tahu nggak hadis? Kubacakan sama kamu hadis ya. Bagaimana Muhammad ketika dia sakit, ya, saya bacakan sama kamu hadisnya. Nih, saya bacakan sama kamu hadisnya. Nih ya, saya bacakan ya. Itu ada di dalam kitab-kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ya, saya bacakan nih. Saya bacakan. Biar kau tahu sebenarnya siapa sebenarnya dalang Nubiang Keladina. Nih, saya bacakan. Di dalam kitab hadis ya. Saya bacakan. Nih. Pada suatu waktu Nabi Muhammad sedang sakit parah. Ya, pada waktu itu hari Kamis, ya. Lalu Muhammad berkata kepada orang-orang di sekitarnya, di situ ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab. Ya, Muhammad bilang begini, bawakan kepadaku pena dan kertas supaya aku tuliskan untuk kalian di mana kalian tidak akan tersesat sepeninggalku. Lalu Umar bin Khattab berkata, bukankah pada kita terdapat Al-Quran dan itu sudah cukup bagi kita? Lalu terjadi pertengkaran sengit di antara mereka. Sehingga Muhammad berkata, pergilah kalian daripadaku, keadaanku lebih baik sesungguhnya tanpa kalian. Hadis Sahih Muslim, jilid kelima, halaman 76. Sahih Bukhari juga ada. Tabakat Ibnu Sa'ad, Tabakat Al-Kubra, jilid kedua, 242. Ibnu Sa'ad, Al-Tabakat Al-Kubra, jilid 2, halaman 243. Ya, di sini dikatakan, hari itu adalah musibah yang sesungguh-sungguhnya musibah. Sekarang saya tanya sama kamu. Kenapa Muhammad tidak jadi menuliskan wasiatnya? Siapa yang menghalang-halangi dia menulis wasiat? Belum kutemukan hadis. Belum kau temukan. Hadis memang belum kau temukan. Gimana? Yang ada hadis tentang Nabi kami itu. Coba, sekarang kau yang ketik di situ ya. Kau yang ketik di situ, Rizal. Nih, kau yang ketik di situ. Itu hadis buatan CP itu dia. Habis buatan. Sebentar. Saya suruh kau bukakan hadisnya ya. Enggak, biar kamu yang saya suruh bukakan hadisnya di situ. Kamu yang saya suruh bukakan hadisnya di situ. Dia enggak malu-malu dia merubah hadis, merubah terjemahan Al-Qur'an, enggak malu-malu dia. Gini, gimana kamu berani enggak membuka hadisnya? Nah? Enggak ada hadis itu, enggak ada. Nomor berapa hadis? Enggak ada, dari mana kau bilang enggak ada? Jadi ada 2.000 orang sini. Saya pesan kepada kalian, orang-orang yang mau belajar itu, karena hidayah Allah itu datangnya kepada orang-orang yang dipilih Allah. Ingat, orang-orang yang dipilih Allah itu apa? Orang-orang yang berjuang dan berusaha untuk mencari kebenaran. Sebentar, Rizal. Kau suruh saja buka hadisnya di situ ya. Kau membuka sebentar. Kau berani nggak buka hadisnya di situ? Nggak berani nggak?
Kali kau. Enggak, kau berani nggak buka hadisnya di situ? Berani nggak? Pelajarilah kitab-kitab kalian. Jangan Nggak cuma berani dia. kitab. Coba kau buka Sahih Pintarlah Bukhari. kalian beribadah. Enggak, sekarang berani nggak kau buka Sahih Bukhari? Sahih Bukhari hadis nomor 114. Coba. Sahih Bukhari nomor Nomor 114. Sahih Bukhari nomor 114. Nah, Sahih Bukhari 3053, 3186, 4432, 5669, 7366. Banyak itu hadisnya. Satu-satu aja dulu, satu-satu aja. Oke, Sahih coba Bukhari yang coba buka yang Sahih Bukhari 114. 114. Apa di situ dikatakan? Yahya bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami. Dia berkata, Ibnu Wahid telah menceritakan kepadaku. Dia berkata, Yunus telah mengabarkanku dari Ibnu Suhaib, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Apa? ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah untuk sakitnya, beliau bersabda, aku berikan aku surat biar aku tulis suatu untuk kalian sehingga kalian tidak akan sesat setelahku. Umar berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin berat sakitnya dan di sisi kami ada kitabullah dan cukup buat kami. Kemudian orang-orang berselisih dan timbul suara gaduh, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pergilah kalian menjauh dari itu. Bener nggak hadisnya? Terjadi di hadapanku, maka Ibnu Abbas keluar seraya berkata, sungguh musibah, segala musibah adalah dalam kitab catatan yang belum maksud untuk mereka. Terkaget-kaget dia. Wih, ternyata yang diomongin di TV benar. Jadi saya mengada-ngada Rizal. Sebentar, kau tadi fitnah saya, kau bilang hadisnya buatan saya. Iya, hadis buatan kamu itu yang Hadisnya buatan saya, saudara-saudara. Berat, saudara-saudara. Coba, salah hadis, Rizal. bukan itu tadi, itu salah. Sebentar, dengar, Rizal. Ini dia. Muhammad kan mau meninggal. Jangan kau matikan kameramu. Kau baca ya. Ini dia. Bukhari ini hadis tadi hadis palsu itu loh. Oh, Muslim. Hadis palsu katanya. Hadis Bukhari nomor 114. Kitab ilmu. Nah, ini ya. Itu palsu itu link kalian itu. Telah menceritakan kepada kami, Adam berkata telah menceritakan kepada Ibah berkata telah menceritakan. Udahlah, tidurlah kau. Tar dulu. Aku harus konfirmasi dulu, aku baca hadis palsu tadi yang kau maksud tadi. Menceritakan kepada kami intinya dari sini aku bermalam. Intinya apa? Udah. Kau pelajarilah dulu lah. Udah, kau nggak ada ilmu pun kau. Capek aja ngomong sama kamu. Jadi hadis itu memang ada, teman-teman. Jadi Muhammad itu ketika dia hendak meninggal, dia itu minta supaya dibawakan kepada dia pena dan kertas. Supaya ia ingin menulis sesuatu. Supaya nanti umat muslim tidak tersesat. Tidak jadi ditulis. Karena apa? Karena di situ terjadi gaduh. Nah, menurut orang-orang Syiah, Muhammad itu ingin menuliskan bahwa nanti sepeninggalku yang menjadi khilafah itu adalah menantunya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Menurut orang Syiah, Umar bin Khattab menghalang-halangi penulisan itu dengan mengatakan Muhammad dikuasai oleh sakitnya. Sesungguhnya di sisi kita terdapat kitabullah dan itu sudah cukup bagi kita. Hadisnya ada, bukan nggak ada. Aduh, kau bilang saya ngarang-ngarang hadisnya. Terlalu kamu mengatakan saya ngarang-ngarang hadisnya. Jadi kepada kalian yang muslim-muslim, yang masih awam-awam, belajar dulu kalian. Jangan kalian ngomong aja terus besar, belum dipelajari. Belajar dulu, baca dulu. Itu bahkan sudah saya bikin bukunya itu. Ya, yang di dalam salah satu buku saya itu ada bab mengenai umat Islam, generasi terbaik umat Islam. Nah, karena di dalam hadis disebutkan bahwa generasi terbaik umat Islam itu adalah generasi para sahabat di zamannya Muhammad. Nah, saya benturkan hadis itu dengan peristiwa yang terjadi di saat Muhammad hendak meninggal. Bagaimana mungkin Muhammad yang kalian junjung tinggi, yang sedang sakit,
Lalu kalian bertengkar di hadapan orang yang sakit. Coba, apakah adab yang baik bertengkar di hadapan yang sakit? Kalau ada orang sakit, Anda mau bertengkar di hadapannya? Coba. Gimana? Aduh. Coba silakan. Si Zain, kita kasih naik si Zain ini. Silakan nyalakan kameramu, Zain. Apa kabarnya? Si monyet, apa kabarnya? Kameramu mana kameramu? Nyalakan kameramu. Nyet. Tadi dulu gua masih di kamar, nyet. Ngapain nyet? Si onyet. Kejang dia. Ayo, silakan nyalakan kameramu, Zain. Saya disuruh untung di luar negeri, Edis. Zain, silakan nyalakan kameramu. Edis onyet. Ini onyet. Gak ada jawaban kan? Gak ada jawabannya. Emang mana? Edis onyet. Bukan onyet. Jawaban tidak ada. Kupikir kau ngomong di kolom komentar. Naikin saya. Pikir saya kau mau kasih jawaban. Ternyata kau tantrum. Udah, kau tidur di bawah. Tidur. Udah kau ngetik-ngetik di bawah. Naikkan saya. Pikir saya, berarti ada jawaban ini. Ternyata akrobat. Aduh. Kita kasih naik Doni TL. Makasih topinya. Terima kasih teman-teman yang support lewat Gift ya. Terima kasih teman-teman yang memberikan support lewat Gift. Terima kasih. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya. Mari teman-teman kita wujudkan gerakan pendirian Rumah Apologet tahun 2025 kepada teman-teman ya, terutama sobat-sobatku dalam Tuhan Yesus, teman-teman Kristen yang tergerak hatinya, makasih, yang tergerak hatinya dan ingin berpartisipasi dalam hal pendirian Rumah Apologet, teman-teman bisa mampir ke beranda ya, teman-teman lihat di beranda saya ada deskripsinya, silakan teman-teman klik yang di bagian kolektor ada tanda panah ke bawah, klik aja link Saweria. Nanti teman-teman akan dibawa ke sebuah web Saweria yang di situ berisi nomor rekening dan banknya. Jadi teman-teman silakan langsung support di situ ya, di yang tertera di layar. Kalau teman-teman masih bingung, aduh saya nggak ngerti itu bang apa link Saweria apa ini. Teman-teman cepet-cepet tangkap layar ya, screenshot karena kita tidak bisa tampilkan lama-lama teman-teman. Kepada teman-teman yang mau mensupport langsung, teman-teman bisa support di sini. Nah itu ya teman-teman ya, silakan teman-teman tangkap layar. Ya, karena kalau kita menampilkan ini lama-lama di TikTok akan di-ban teman-teman ya. Silakan screenshot, tangkap layarnya, teman-teman nanti bisa support di situ. Ingat ya teman-teman, kalau kita bersatu padu teman-teman, seperti yang saya bilang teman-teman, 10% saja dari follower saya teman-teman ya, followers kita ada, kalau kita di akun utama ada hampir 100.000, anggaplah 100.000 seperti itu. 10%-nya saja kalau mensupport teman-teman, sudah kita bisa mendirikan Rumah Apologet ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali karena kita tidak bisa tampilkan lama-lama. Kita tampilkan kembali background kita yang ini, kita kasih naik ada Rival. Ya, silakan Rival. Apakah Anda seorang muslim? Halo Rival. Halo. Ya, muslim bro? Muslim lah. Oke, silakan bro. Sudah menyimak dari tadi atau bagaimana? Apa? Baru masuk ini, apa yang dibahas? Bisa pakai headset nggak? Soalnya saya nggak bisa ngelihat kamu. Saya cuma bisa ngelihat rambut kamu. Saya nggak bisa lihat. Ada headset? Nggak ada bang. Waduh. Ya sudah kalau gitu. Anda kena pelanggaran juga ini karena Anda merokok. Aduh, teman-teman ada saja ya kelakuan pengikut Muhammad ini teman-teman. Benar memang kata orang-orang itu ya. Walaupun mukanya muka kriminal, walaupun merokok, pemabuk, tapi kalau membela Muhammad mereka nomor 1 teman-teman. Betul. Memang ya. Sedangkan yang terpelajar, kebanyakan dari mereka sudah malas membahas Muhammad. Yang sangat girohnya ingin membela Muhammad ya orang-orang yang seperti tadi. Yang tukang merokok, ya kan? Yang tukang nongkrong di perampatan. Itu yang tuh, kalau itu langsung itu sigap mereka membela Muhammad. Walaupun nggak tahu apa yang lagi dibahas. Apa yang lagi dibahas nih, bro? Berat memang. Aduh. Ya, teman-teman ya, ada 6. Kita kasih naik, ini ada pencinta Rasulullah, tapi sayang ini pengikutnya baru cuma 1. Halo pencinta Rasulullah.
Halo. Itu Bro, harusnya kau udah pengikutmu dapat baru berapa? satu ini gimana bro? Kau naik-naik ke sini bro. Alah, bacot lu, Dis. Ngemis aja. Bukan bacot, pengikutmu baru satu orang. Udah dapat berapa ribu, Dis? Kau bikin Udah berapa TikTok, ratus? followermu satu. Gimana Ini kau mau aku diskusi dengan share, saya? Dis. Malu gue kalau debat sama orang kayak lu. Malu? Ya sudah, kalau malu Iya. aku turunkan dulu. Kau Ngemis malu kan? mulu di TikTok. Ya udah, kalau malu kau turun dulu. Iya, teman-teman yang mau naik, janganlah kalian bikin akun baru kemarin sore, followernya satu orang, itu pun istrimu kau suruh follow saya. Kau mau naik ke sini, pakai akun yang asli, ya. Aduh, berat saudara-saudara. Si Cecep kan pengen bukti bahwasanya si Cecep menuhankan Muhammad, betul? Betul. Udah dibilang Takut dia takut kan? bukan takut. Cecep, Saya mau dengarkan. kamu. Si Cecep mah dengarkan dulu si Cecep. Supaya Si saya bisa Cecep menuhankan dengarkan dulu Yesus. Cecep mah bagaimana ini si Supaya Cecep ini saya tidak bisa sadar-sadar. menuhankan Yesus. Coba Anda Cecep. sadarkan pribadi saya supaya saya bisa menuhankan Yesus. Harusnya Karena si Cecep menuhankan Muhammad. Iya, makanya supaya Ah. kita nggak menuhankan Muhammad, Anda didik bahwa kita ini supaya bisa menuhankan Yesus. Caranya Iya, gimana? caranya dengan cara menjadikan Yesus itu mengendalikan hidupmu. Nah, Bagaimana caranya supaya apa Yesus mengendalikan hidupmu? Caranya dengan melakukan apapun yang diperintahkan dia. Apa yang diperintahkan dia? Tertulis di dalam Injil. Ya makanya jelasin sama kita supaya kita Iya. diinjili sama Anda. Ada berapa aja Ih, yang banyak. harus kita ikuti dalam ajaran Yesus. Dibaptis, ya kan? Dibaptis. Ada ajarannya. Setelah mana? itu Gimana Yesus pernah mengikuti ngebaptis? apa? Meninggalkan kehidupan yang lama, melakukan kehidupan yang menjadikan hidup yang baru. Seperti itu. Dengan cara Apakah bagaimana? Yesus- Dengan cara melakukan apa yang diperintahkan Yesus, begitu Cecep. Nah, sekarang Satu-satu kenapa? Satu-satu dong. Satu-satu, Sekarang Bu. kenapa Cecep masih Satu-satu, Bu. nekat? Kapan- Kenapa kapan sekarang si Yesus Cecep masih dibaptis? nekat, tidak sadar bahwa si Cecep menuhankan Muhammad? Yo. Kapan Yesus dibaptis atau kapan Yesus membaptis? Coba. Dah, si Cecep juga tidak akan berhenti menuhankan Muhammad, si Cecep, karena si Cecep mah tidak tahu apa itu menuhankan. Dah, Kapan Yesus tidur dulu si dibaptis? Cecep mah. Si Cecep ditanya menuhankan, bingung si Cecep. Disuruh ditanya menuhankan, tidak tahu menuhankan. Gitu si Cecep. Mas Dwi, Muslim Bang. Muslim. Apa itu menuhankan Bang? Ya dengan keyakinan lah. Tapi Nabi Muhammad itu bukan. Kan mereka ini nggak tahu menuhankan itu apa. Makanya apa itu menuhankan Bang? Dengan keyakinan. Bahwa kita itu yakin bahwa Allah sedang Aduh, udah tidur Bang, tidur. Menuhankan saja tidak tahu. Ditanya, apa itu menuhankan? Dengan keyakinan. Aduh. 570 rupiah. Muslim Bang? Bang mau tanya, Enggak, Abang Muslim. ya, Ya, apa itu menuhankan Bang? ya sebelumnya aku mau nanya dulu. Nah, tidur kan di bawah. Tanya menuhankan, bingung. Menuhankan, bingung. Kamu tidak tahu kamu menuhankan apa, sebab kamu tidak tahu menuhankan itu apa. Pekakas, apa itu menuhankan? menuhankan. Ya menuhankan keris. Ya, apa itu menuhankan? Menuhankan tuh ya kayak ngomongnya menuhankan Edis kayak itu nah. Iya, menuhankan itu apa? Bingung. Contoh gini nih. Contoh gini nih, di Quran itu ada menuhankan hawa nafsunya. Nah, saya tanya, orang yang menuhankan hawa nafsunya itu berbuat apa kepada hawa nafsunya? Ya itu aja tadi pokoknya menuhankan Musik, kan? Edis. Iya, menuhankan itu perbuatan seperti apa? Ya itu menyembah Edis. Iya, seperti Kayak apa itu menuhankan contohnya? Edis. Ya kayak menuhankan Edis lah. Iya, seperti Edis apa? itu- Contohnya seperti apa? Contohnya Diapain? Aku menyembah Edis. Iya, diapain? Sayanya diapain? Aku sujud dengan Edis. Sujud. Berarti kalau ada orang kepada yang selain berarti menuhankan. Ya aku. Oke, berarti Adam dituhankan. Sebentar, berarti Adam dituhankan. Enggak lah. Tapi dalam Quran Allah menyuruh para malaikat sujud kepada Adam. Berarti disuruh menuhankan Adam. Menghormati kali itu. Udah kau tidur kau di bawah. Botol setengah mati kau.
Menuhankan itu apa? Sujud. Allah menyuruh malaikat sujud kepada Adam, berarti suruh menuhankan. Botol. Kau aja nggak menuhankan aja, kau nggak tahu. Makanya kau tuh nggak tahu siapa yang kau tuhankan. Kau tuh menuhankan mayat, tapi kau nggak sadar itu loh. Anju Dale, Muslim bang? Bukan bang. Oke, kalau bukan Muslim dibawa dulu bang. Mohon maaf ya bang ya. Oke. Abdul Qadir, Muslim bang? Abdul Qadir? Abdul Qadir, Muslim bang? Muslim. Oke, apa itu menuhankan bang? Menuhankan adalah menuhankan. Menuhankan adalah menuhankan. Ya, tidur bang, tidur. Benturin kepalamu ke lantai bang. Menuhankan, kau nggak sadar menuhankan bang. Pantesan botol nggak sembuh-sembuh. Doms, Muslim bang? Muslim bang? Tes, suara aku kedengeran ya bang? Kedengeran bang. Muslim bang? Iya muslim. Apa itu menuhankan? Menuhankan itu menjadikan sebagai pedoman. Menjadikan sebagai pedoman. Menjadikan sebagai pedoman. Oke, berarti Al-Quran itu kau jadikan pedoman nggak? Betul sekali. Berarti kau menuhankan Al-Quran? Tidak, Al-Quran itu sebagai petunjuk. Pedoman. Ini gimana? Ini namanya. Aduh. Menuhankan, menjadikan pedoman. Kau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman? Iya, berarti kau menuhankan Al-Quran tidak. Udah, kau tidur dulu di bawah. Kau belajar dulu, belajar. Heran sama kamu tuh. Aduh. Cecep, apa itu menuhankan Cecep? Apa itu menuhankan Cecep? Halo? Saya pengen bisa menuhankan Yesus, Dis. Gimana ya, caranya? Apa itu menuhankan Cecep? Yesus, Dis. Saya beri. Tidur kau Cecep, tidur. Ditanya menuhankan, bingung setengah mati, nggak tahu menuhankan itu apa. Aduh. Teteng balap. Heran loh, saya heran. Disuruh menuhankan, tapi menuhankan nggak tahu apa. Gimana sih? Yes. Pekakas, apa itu menuhankan? Ya kan seperti aku bilang tadi. Apa? Umpamanya Edis aku jadikan Tuhan. Gitu. Ya, diapain itu berarti? Aku sembah lah Edis. Iya, diapain? Sembah itu diapain? Aku cium-cium gitu nah. Cium-cium. Oke, berarti kalau orang menuhankan hawa nafsunya gimana? Itu bukan, kalau nafsu bukan dituhankan. Kan ada ini di dalam Quran yang mengatakan, pernahkah kau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Berarti kalau orang yang menuhankan hawa nafsunya mencium-cium hawa nafsunya itu? Mana buktinya? Datanya mana? Lihat dulu. Oh, ada Quran nggak di situ? Aku nggak ada, aku lagi di luar. Nah, tidur kau. Quran aja kau nggak mau bawa. Menuhankan aja kau nggak tahu gimana? Adrian, Muslim bang? Muslim. Apa itu menuhankan? Menuhankan itu untuk meyakini dan percaya kalau dia adalah sang pencipta. Meyakini dan percaya kalau dia adalah sang pencipta, itu menuhankan? Yes. Berarti kalau orang menuhankan alim ulama, menuhankan rahib-rahib, artinya meyakini dan percaya bahwa rahib-rahib dan alim ulama itu pencipta gitu? Memang sang ulama dia pencipta. Al-Quran kan menyebutkan tentang adanya orang-orang yang menuhankan rahib-rahib dan alim ulama. Berarti orang-orang tersebut menjadikan atau meyakini alim ulama itu sang pencipta gitu? Itu lain. Itu. Terus apa yang benar definisimu? Definisimu juga nggak benar kok. Udah kau tidur di bawah kau, tidur. Kau menuhankan aja kau nggak tahu. Ada-ada aja kamu. Kalau orang menuhankan keris, apa percaya bahwa keris itu pencipta langit dan bumi? Botol, setengah mati, botol. Orang menuhankan hawa nafsunya, berarti orang tersebut meyakini hawa nafsunya sang pencipta gitu. Aduh, udah dibilangin. Menuhankan itu artinya membuat diri kamu itu dalam posisi terhadap apa yang kamu tuhankan itu satu.
kau mengutamakan dia lebih dari apapun. 2, kau mencintai dia lebih dari apapun. 3, kau membuat dirimu dikendalikan oleh dia. Ya, itu mentuhankan itu. Ketika kau memenuhi 3 kriteria ini terhadap sesuatu, berarti kau menuhankan dia. Contoh nih. Hawa nafsumu kau nomor satukan. Hawa nafsumu lebih kau pentingkan daripada apapun. Dan kau membuat dirimu dikendalikan oleh hawa nafsumu. Berarti kau sudah menuhankan hawa nafsumu. Kau memahami gitu aja nggak paham-paham. Belajar dulu, belajar. Halo? Bang? Halo? Sulit ini saudara, sulit. Sampai hari ini teman-teman, banyak orang yang ngomong, kenapa kau tuhankan Yesus? Tapi ditanya apa itu mentuhankan, orang tidak tahu. Cobalah dulu diskusi yang akademis, diskusi yang berkelas. Jangan diskusi debat kusir. Raja debat Islam bang? Islam. Oke, apa itu menuhankan bang? Bang, bahas yang tadi aja. Ya, apa itu menuhankan? Menuhankan itu adalah kita manusia menuhankan. Ini kayak gini raja debat. Ini raja debat ini. Saya tanya sama kamu. Menuhankan adalah perbuatan apa? Perbuatan sesembahan. Udah, tidur kau, tidur. Menuhankan adalah perbuatan sesembahan. Aduh. Kurang-kuranginlah benturin kepala kamu ke aspal biar kamu tuh nggak bengak, belajar dulu. Raja debat, kau bilang raja debat kayak gitu. Zul, Islam bang? Zul? 1, 2, 3, turun. Ikhlas, Muslim bang? Halo. Islam bang? Saya tidak beragama. Tidak beragama. Di KTP apa bang? Di KTP. Bentar saya lihat dulu. Udah, tidur kau, tidur. Heran saya. Dilson Muslim bang? Muslim atau Islam maksudnya? Iya, apa? Muslim atau Islam maksudnya? Iya, Anda agama apa? Islam atau bukan? Saya kepercayaan. Kepercayaan. Di KTP tertulis apa? Kepercayaan. Kepercayaan. Berarti dari kepercayaan apa? Ya kepercayaan, kejawen. Oh, kejawen. Oke lah, kalau kejawen nanti dulu bang. Naik lagi si raja debat. Raja debat, kamu itu gimana sih? Kamu ditanya menuhankan aja kamu nggak tahu. Gimana kamu harus jadi raja debat Islam kamu itu? Coba apa sih menuhankan itu apa coba? Nggak, saya tanya dulu sama kamu, apa itu menuhankan? Menuhankan itu adalah perilaku kita menyembah kepada yang kita percayai. Iya, perbuatannya seperti apa itu? Sehingga disebut menuhankan. Dia perbuatannya jelas baik, perbuatannya menjadikan contoh dan lain-lain. Itu baik menjadikan contoh maksudnya gimana? Perbuatannya kan? Pantes 350 tahun Belanda menjajah. Kayak gini kualitasnya. Aduh. Udah kamu tidur di bawah. Heran saya sama. Aduh. Temukanlah kiranya aku dengan mereka ini yang waras.
Ilham. Islam ya, kami Islam ya. Ilham. Edis. Ilham, kau disapa, kau ini macam apa? Kau Islam kan? Edis pengikut Paulus apa pengikut Kristus, Edis? Ilham, apa itu menuhankan? Bagi saya jawaban kamu tuh seperti debu yang terbang di depan mata saya. Tidak dijawab. Oke, saya tanya dua kali lagi. Ilham, apa itu menuhankan? Itu gampang. Yang sulit itu memprediksi kapan kamu kick saya. Yang kedua sekarang. Ini terakhir, kalau nggak dijawab juga kita tidur. Memprediksi kapan kamu kick saya. Apa itu menuhankan? Ustadz Ilham, saya sudah kehabisan argumen. Itu yang sulit. Tidur kau tidur. Ditanya apa itu menuhankan, kau muter sana kemari. Muter. Heran saya itu. Pantas kamu nggak sadar kamu menuhanin mayat. Ilham. Ya, selamat siang, Edis. Bala bau jakit Muslim, Bang. Kristen, Bang. Kristen. Mohon maaf, Bang ya, kalau Kristen kuturunkan dulu, Bang. Mohon maaf, Bang. AK-49 Islam, Bang. AK-49 Islam, Bang. Selamat siang. Islam, Bang. Halo? Ya. Masih naik lagi sih, Ilham. Pokoknya 2 kali aja kita tanya, kalau nggak jawab kita turunin. Ilham, apa itu menuhankan? Menuhankan, meletakkan otoritas tertinggi pada ketaatan atas ilah. Meletakkan ketaatan kepada sesuatu itu sebagai otoritas tertinggi, betul? Betul. Wah, pinter ya di sini. Mantap. Wah, tambah pinter kamu di sini. Mantap. Artinya Anda membuat dia itu menjadi otoritas tertinggi, betul ya? Iya dong. Oke, kalau orang menuhankan hawa nafsu, artinya dia menjadikan hawa nafsu itu sebagai otoritas tertinggi, betul? Iya. Oke, kalau orang menuhankan manusia, berarti dia menempatkan manusia itu sebagai otoritas tertinggi, betul? Betul. Mantap. Seperti yang dikatakan Paulus ya. Mantap. Hukum Taurat telah gagal. Oke. Padahal sekarang menyatakan. Jangan kau lari-lari dulu. Kita simpulkan. Oke. Sekarang aku tanya sama kau, Ilham. Apakah kau tidak membuat Muhammad itu sebagai seorang yang kepadanya kamu meletakkan ketaatan sebagai otoritas tertinggi? Iya, contohnya di Matius 5:18. Berikan contoh kok. Hai Anda. Kutanyakan sama kamu satu kali lagi. Saya dong, jangan apakah kamu tidak memberikan ketaatan penuh kepada Muhammad sebagai otoritas yang tertinggi? Tidak dong. Tidak. Kita tes ya. Kita tes ya. Iya dong. Kita tes. Baik. Kita yang tes. saya taati. Sebentar. Sebagai Rasulullah. Sebentar. Muhammad sebagai Rasulullah. Iya, berarti kamu menuhankan pribadi Muhammad bin Abdullah. Oke, berarti kau berarti kau menuhankan Muhammad sebagai Rasulullah. Berarti kau menuhankan dia sebagai Rasul. Rasul itu sendiri adalah muter-muter kan? Muter kan? Berarti kau menuhankan dia sebagai Rasul. Iya, artinya. Iya atau enggak? Saya tanya sama kamu. Itu adalah kata. Saya nggak nanya Rasul itu adalah. Saya nggak nanya Rasul itu adalah. Dia adalah penyampai. Yang kutanya sama kamu. Berarti kau menuhankan dia sebagai Rasul. Kurios, sebagai utusan. Di mana? Iya, berarti kau menuhankan dia sebagai Rasul. Menuhankan, Tuan. Iya, kalau isinya Tuan. Iya, sama itu menuhankan sama menuhankan itu sama. Berarti kau menuhankan atau menuhankan dia secara Rasulullah. Secara Rasul. Nah, gitu. Sebagai Rasul. Mantap. Lalu kau kenapa menyalahkan saya ketika saya menuhankan atau menuhankan Yesus sebagai Rasul, sebagai utusan dari Bapa? Kenapa kau salahkan saya sedangkan kau berbuat hal yang sama? Kenapa? Menuhankan siapa Anda? Yesus. Tidak salah. Bukannya sudah dibatalin sama Ilham. Bentar, Edi. Sebelum kau kelari kemana-mana gini, kau menuhankan atau menuhankan Muhammad sebagai Rasul, sebagai utusan Allah. Utusan itu membawa pesan. Dengar dulu. Kau melakukan itu. Sekarang kutanya sama kau. Rasulullah itu sudah jadi mayat atau masih hidup? Hal yang alamiah Anda tanyakan. Rasul itu manusia dan dia wafat. Dan hal yang alamiah Anda perdebatkan itu sesuatu yang kau mutar-mutar ke sana kemari. Tidak mutar-mutar, Edi. Saya menggunakan kau menuhankan mayat.
Kau menuhankan mayat, mempermasalahkan saya yang menuhankan Yesus. Kau kan termasuk sungguh-sungguh orang yang nekat. Sungguh Anda tidak tahu apa yang Anda ucapkan. Sejak kapan Anda menuhankan Yesus? Sejak kapan, Edis? Sekarang saya tanya kamu, orang-orang. Sekarang saya tanya, bukankah yang kau permasalahkan adalah di Lukas 2:21? Anda kan tidak bersunat. Bagaimana sih, Edis? Ilham, dengarkan ya. Sebentar, Edis. Dengarkan dulu, dengarkan. Elaborasi dulu kata Tuhan itu, bagaimana kita taat atas segala apa yang dilakukan dan diucapkan Ia. Betul. Apa yang kamu taati dari Yesus? Apa? Yang saya taati. Apa? Yang saya taati. Iya, apa? Apa yang diperintahkan dia? Ya, apa diperintahkan? Sedangkan di Efesus 2, 18, nomor 18, segala hukum Taurat sudah batal, Edis. Mana? Sedangkan Yesus melaksanakan hukum Taurat. Mana Anda ayatnya? buka. Saya menggunakan bahasa Indonesia dan yang baik dan benar ini. Ayatmu mana? Saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik, yang benar. Dan Saya yang nggak mau bagus. congor. Dan yang Ayat. Saya nggak mau congor ayat. Efesus 2. Kok saya buka? Kau yang bawa ayatnya kok. Coba buka. Ya Efesus 2 buka. Orang kita kau yang buka. Waduh, Anda lagi sudah ya dengan kitab Anda. Oh tidak. Ini ada nih. Kan kau yang membawakan dalilnya. Ayo. Ya Efesus 2. Saya buka ya, Edis ya. Silakan. Ini bacanya apa, Edis, kalau mau buka itu? Gimana? Demi nama Paulus apa gimana, Edis? Jangan kau muter-muter, Ilham. Kau buka Efesus saja. 2, 15. Udah saya bacakan ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Ya, silakan. Terus? Dia udah mati, Edis. Dia manusia ini udah mati, ya enggak? Nah, dengan matinya dia itu batal hukum-hukum Taurat, sedangkan Yesus menjalankan hukum Taurat apa? Hukum Taurat apa? Kok hukum Taurat apa sih? Iya, yang dimaksud bahasa aslinya itu apa hukum Taurat itu? Adonai Elohim, Adonai Ehad. Itu lompat kau pikir. Udah kau tidur bawah sana. Yang ditanya yang dimaksud hukum Taurat di situ, yang dimaksud Paulus apa? Kau lari kemana-mana. Yang ditanya apa? Yang dijawab apa? Coba kalau kau baca itu, kau baca di dalam konteksnya, di dalam perikopnya. Paulus itu sedang membicarakan bagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang luar Yahudi tidak ada lagi pembatas, tidak ada lagi pembeda. Zaman dulu beda. Sebelum Yesus datang, ya, sebelum Yesus datang dan wafat disalibkan, orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi itu beda. Setiap orang-orang non-Yahudi yang ingin masuk ke dalam umat perjanjian harus disunat. Karena begitu hukumnya, hukum Taurat yang dimaksudkan Yusuf itu, yang dimaksudkan Paulus. Ketika Yesus wafat di kayu salib, maka orang-orang tidak perlu lagi harus sunat supaya masuk ke dalam umat perjanjian, nggak perlu. Makanya dikatakan dengan matinya ia di kayu salib, dia membatalkan hukum itu, hukum bahwa kalau orang-orang ingin masuk umat perjanjian harus bersunat. Kau belajar baca dulu makanya Ilham. Termutar kau tuh. Aljabar, apa itu menuhankan? Tunggu dulu. Kalau udah Aljabar, kita lagi diskusi nih. Apa itu menuhankan? Oke, menuhankan itu kan menuhankan itu mengutamakan atas segala-galanya. Mengutamakan atas segala-galanya. Berarti kalau orang menuhankan hawa nafsunya, berarti dia mengutamakan hawa nafsunya itu di atas segala-galanya. Iya, mengutamakan hawa kalau nafsunya. orang Jadi, menuhankan sebentar. Kalau orang menuhan, iya dua arah. Kalau orang menuhankan, kalau orang jangan dikik ya. Kalau orang menuhankan rahib-rahib, artinya dia mengutamakan rahib-rahib itu di atas segalanya, betul? Iya. Oke. Sekarang kau mengutamakan nggak Muhammad itu lebih dari apapun yang ada di dunia ini? Oh, tidak boleh. Allah yang diutamakan dulu. Iya. Jangan kau bohong. Waduh. Kau harus lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya.
Iya, siapa Bukan duluan? Allah Siapa saja, duluan? Allah kan? jangan lari. Iya, Allah duluan kan. Allah dan Aduh. Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Nah, gini Edis. Allah dan Rasulnya, Allah makanya duluan gambarnya kan? kayak gini Allah nih. dan Ini. Rasulnya kan? Ini makanya gambarnya kayak gini. Dengar. Ini makanya gambarnya begini. Makanya nggak pernah Allah sendirian. Oke. Allah dan Rasulnya. Tuh. Ya Allah Lihat duluan tuh. kan. Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Allah. Jangan kau bilang Allah aja, kau kafir kau nanti. Sekarang ku tanya sama kamu. Dengar. Sekarang ku tanya sama kamu. Dengar. Bolehkah mencintai Allah saja tidak mencintai Muhammad? Bolehkah mencintai Allah? Pura-pura peyang kan? Pura-pura peyang kan? Dengarkan satu kali lagi. Dengarkan. Al-Jabar, dengarkan. Bolehkah kau mencintai Allah saja, tidak usah mencintai Muhammad? Nah, harus dua-dua dong. Tapi Allah diutamakan. Dengarkan. Tenang dulu. Boleh tidak? Dengarkan. Boleh tidak Susah kau ini. mencintai Allah saja, tak usah kau mencintai Rasulnya, boleh nggak? Ya, atas dasar apa? Atas dasar Satu kali lagi, kalau nggak kau kuturunkan. Gini. Boleh, kau berbelit. Dengarkan. Ini saya jelaskan. Bolehkah? Saya menjelaskan. Kau jawab dulu baru jelaskan. Bolehkah seseorang Muslim mencintai Allah saja, tak perlu mencintai Muhammad? Boleh nggak? Oke, saya jelaskan ya. Muter. Udah, kau di bawah, muter kau. Tanya boleh nggak kalau kau muter aja. Kau jangan bohong sama saya. Kamu jangan berbohong dengan mengatakan bahwa Allah sendirian. Enggak. Ada Allah dan Muhammad. Ada aja kamu tuh. Raja debat. Bolehkah mencintai Allah saja, tidak mencintai Muhammad? Boleh nggak? Hei. Udah tidur ya. Sulit, saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan sudah melihat video ini. Maka dari itu, mari kita simak baik-baik video ini dan mari kita juga akan memberikan komentar yang baik dan yang positif, ya. Dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sebelumnya sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.